pujian itu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang dan bergoyahkan, Kau tetap betapa dahsyat, haleluya, amin. Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Di dalam Engkau semuanya dalam kehidupan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau. Kami ada dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, kami ada di sini, yaitu karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kedahsyatan dan keperkasaan-Mu yang sudah turun ke dunia, membawa berita sukacita. Dan ini anugerah yang terindah bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Sebab itu Bapa, sore hari yang indah ini, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, haleluya,
kami setiap yang hadir dengan sukacita yang daripada-Mu, sehingga saat kami memuji, kami menyembah, kami boleh rasakan lawatan-Mu Tuhan, boleh mengubah kehidupan kami, boleh Tuhan memberikan sesuatu yang baru bagi kami. Kami boleh rasakan jamahan-Mu dan lawatan-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya. Semua yang mengambil bagian mulai dari WL Singan Pujian, Tuhan mengurapi dengan kuat kuasa-Mu. Hamba-Mu yang melayani firman, sama Engkau mengurapinya, sehingga kami semua ketika kami pulang, kami bawa sukacita yang daripada-Mu, menjadi kekuatan baru, semangat baru. Haleluya. Berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami akan buka ibadat sore hari Natal Eklesia di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara. Shalom. Kita sukacita ya pada sore hari ini. Malam hari ini di tempat ini kita berkumpul bersama rekan-rekan Eklesia yang tercinta, yang sudah bekerja keras, bersusah payah untuk menyelenggarakan Natal Eklesia di tahun ini. Saya sendiri sangat juga sempat kagum karena beberapa waktu juga Eklesia ada tersendat gitu ya, karena suatu keadaan yang membuat jalannya tersendat, tetapi luar biasa dengan semangat Eklesia yang terus ada, sehingga sore hari ini menjelang malam hari ini Eklesia boleh berulang tahun. Istri saya bilang ini udah 20 tahun loh, dari tahun yang ke-20 katanya. Cukup panjang juga ya dari hanya doa di kamar beberapa teman dari istri saya. Mungkin ada 3-4 orang gitu ya, terus doa itu diadakan sampai dibuat ibadah doa yang berpindah-pindah gitu ya. Berpindah-pindah, tapi akhirnya ditetapkan di rumah kami. Ibadah ini diadakan 2 minggu sekali. Dan puji Tuhan, dengan adanya Natal ini berarti Eklesia akan mulai lagi dengan ibadah rutin di tahun depan. Amin. Amin. Karena saya melihat udah semangat Natal, semangat untuk merayakan Natalnya sudah penuh, berarti sudah dimulai lagi untuk ibadah Natal. Ya begitu ya pengurus ya. Puji Tuhan. Saya berterima kasih buat kita semua yang sudah hadir di tempat ini, baik yang dekat maupun yang jauh, karena saya tahu juga yang jauh ada hamba-hamba Tuhan yang mendampingi kita, yang dari Babelan maupun dekat Audi, dari udah mau dekat Marunda, jauh sekali. Ada yang di Bekasi, ada di seputaran Jakarta ini ya, cukup jauh. Berarti teman-teman semua penuh perhatian dan tentunya sangat mencintai Eklesia ya. Kalau nggak mencintai Eklesia, tidak juga hadir gitu ya. Saya mengucap syukur, terima kasih buat semua yang panitia, pengurus yang sudah berlelah, baik yang menyumbangkan pikirannya, menyumbangkan kreativitasnya, ada yang urus keuangan, yang sudah menyumbangkan dananya, yang sudah ikut terlibat di dalam kepengurusan untuk terselenggaranya acara ini. Saya mengucap syukur dan terima kasih. Buat kita semua yang sudah hadir juga saya ucapkan terima kasih. Ada undangan, ada simpatisan, saya mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Sore ini diberikan udara, ya walaupun mendung-mendung, hujan rintik sedikit, tapi semuanya sudah bisa berkumpul hadir di tempat ini. Kita mau segera akan melaksanakan, menjalankan ibadah Natal Eklesia pada malam hari ini. Saya berharap semua kita bersuka cita ya di dalam Tuhan, di dalam saudara
saudara seiman, kita bersuka cita malam hari ini, sama-sama kita rayakan Natal Eklesia. Terima kasih. Sama-sama sejalan kita, amin. Nah, boleh salam kiri kanan dulu supaya nggak kedinginan, supaya kita boleh mengalami sukacita bersama dengan, katakan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ya minimal dapat 10 orang ya. Ya. Saudara, saya ajak kita bangkit berdiri ya. Kita akan pujian katakan dari pulau dari dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua. Mari namakan sama-sama katakan. Muliakan katakan,
Ketua Eklesia Ibu Lena untuk maju ke depan. Dan selanjutnya mewakili hamba-hamba Tuhan Bapak Pendeta Beri Gerungan. Yang ketiga mewakili para undangan atau tamu yang ada, dengan hormat, dengan kasih Kristus, Ibu Reha maju ke depan. Dengan kasih Kristus saya panggilkan juga sebagai perwakilan panitia dan pengurus Eklesia Ibu Mei untuk maju ke depan. Dengan berurutan nanti, dengan urutan yang sudah dipanggil, Ibu Lena terlebih dahulu menyalakan masing-masing. Ya, semua bisa baris dan menyalakan lilinnya. Nanti setelah itu baru nanti dibagikan ke jemaat. Sudah siap? Ya. Nanti lilin kecil itu untuk bagikan ke jemaat. Yang besar bagikan untuk rekan-rekan yang ada di depan. Pertama Ibu Lena nyalikan, sementara alunan pujian Oh Holy Night dinyanyikan. Setelah itu Bapak Pendeta Beri Gerungan dulu. Terus Bapak Pendeta Beri Ibu Reha. Yang keempat adalah ya. Setelah itu menyalakan lilin yang ada di tangan saudara-saudara dan dibagikan kepada jemaat. Kita nyanyikan pujian Oh Holy Night bersama-sama. Yang sudah nyala lilinnya bagi beliau.
pujian yang berlimpah. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Bisa dinamakan. Haleluya. Saudara tetap dalam penyembahan kepada Tuhan. Sudah memuji memuliakan Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami mau duduk dengar akan apa yang hendak Kau sampaikan melalui hamba. Urapi kami semua Tuhan, sehingga firman itu boleh jatuh di tanah yang subur, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang belum percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Duduk Bapak Ibu Saudara. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yeswa al-Masih. Para penambah menggunakan fihi. Apa itu nggak ada yang jawab sih? Waalaikumsalam. Ya, selamat Natal bagi PD Eklesia yang sudah berjalan 20 tahun ya. 20 tahun, luar biasa loh. Kita baru 4 tahun ya setelah Bang Jun nggak ada, memulai kembali 4 tahun. Ya, mungkin ada di sini yang belum kenal. Saya Ibu Eli, istri almarhum Bapak Pendeta Junaidi Samad, yang dulu Ali Toman anak jalanan. Ya, mungkin yang muda-muda di sini nggak tahu. Horas Bang Presman, waduh, luar biasa nih. Ya, selamat Natal ya. Ya, Junaidi Salib ikut Yesus jadi Junaidi Salib.
Kita orang-orang yang mengikut Yesus, ya. Kita harus menyalibkan diri kita, kedagingan kita, supaya hidup kita sungguh menjadi berkah. Amin. Amin cuma satu. Dan 1000 yang datang. Ya, bersama tim saya PD Junedi Salt Ministry, ya, kami bergerak di dalam PT Kerajaan Allah yang bergerak dalam bidang rugi. Kalau menurut pikiran manusia, rugi. Pada waktu aku di penjara, kamu besuk aku. Pada waktu aku haus, kamu beri minum aku. Pada waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Itu kan proyek memberi semua, benar nggak? Keluar semua. Nah itu kalau secara manusia itu proyek rugi, saudara. Tapi kalau di dalam Yesus tidak ada yang rugi. Amin. Semuanya memperoleh kemenangan yang luar biasa. Ya kami persekutuan doa yang mantan penjahat, mantan orang berdosa, ya. Kita ini semua orang mantan. Tapi karena kasih Tuhan kita diselamatkan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu membuka ayat firman di dalam Wahyu. Sesuai tema yang sudah diberikan, ya. Saya ambil di dalam Wahyu 21 ayatnya yang kelima. Sudah dapat semua? Yang sudah dapat katakan haleluya. Kurang keras. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di kertas undangan, ada apa itu temanya? Jangan sekedar dikipas-kipas, jangan sekedar dilihat-lihat, kali aja ada door prize nomornya. Apa itu? Iya, Yesus datang semua dijadikan baru. Ya, seperti ayat firman tadi katakan, lihatlah. Nah ini bicara kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau kita bicara sesuatu yang baru, pasti seneng dong, ya nggak? Ada rumah baru, seneng nggak dapat rumah baru? Baju baru, apalagi ini bulan Natal, pada berebutan beli baju baru, ya. Mobil baru, suami baru, salah ya, nggak boleh. Kalau belum dipanggil Tuhan belum, kalau mau juga, ya. Semuanya serba baru, seneng nggak, saudara? Nggak seneng kayaknya, ya. Ini nggak bisa ditundukin ya ininya, ya. Bisa ya. Saya takut taruh kitab saya jatuh gitu. Lalu berdiri. Saya nggak panjang-panjang bawa firman karena nanti ada tari-tarian, ya, ada rebana dan sebagainya, acaranya padat sekali, ya. Jadi Bapak Ibu yang simpel akan saya sampaikan, Bapak Ibu dengar, ya, supaya Bapak Ibu pulang nanti dapat firman yang betul-betul memberikan kekuatan, semangat, ya. Karena kita akan mengakhiri tahun 2024 yang beberapa hari lagi, ya, dalam hitungan hari, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara sesuatu yang baru, pastinya kita senang, ya enggak? Ya. Nah, sejak dosa masuk ke dalam dunia, Adam dan Hawa hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ya.
dan bahkan mereka terancam masuk ke dalam neraka. Mereka diusir, namun Kristus datang membuat segala sesuatu baru. Adam dan Hawa bersembunyi karena akibat dosa. Karena Yesus datang, Dia memperbarui hati kita, hidup kita, memulihkan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, ada 3 hal yang diperbaharui oleh Yesus. Yang pertama, Yesus memperbarui hubungan dengan Bapa. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin dari latar belakang yang berbeda, ya, seperti saya tanganin orang-orang yang Muslim, mungkin juga ada yang dari Konghucu, ya, dari Hindu. Ketika mereka dipanggil Tuhan, mereka ikut Yesus. Kadangkala mereka mungkin satu bulan, 2 bulan lagi semangat-semangatnya, ya. Tetapi ketika ikut Yesus udah sampai 5 tahun udah mundur, ya, menghadapi tantangan-tantangan udah mundur. Nah, saudara, Yesus datang memperbarui hubungan kita dengan Bapa. Ketika kita menghadapi masalah, kita udah gak lagi giat berdoa. Kita udah jarang-jarang lagi ke persekutuan doa. Kita udah gak pernah lagi baca firman. Padahal tuntunan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu itu adalah terang bagi jalan kita. Kalau kita nggak diterangi oleh firman Tuhan, kita akan nggak ngerti. Kita akan kesasar, ngeblangsak kalau orang Betawi bilang, saudara. Makanya Yesus datang memperbarui hubungan kita dengan Bapa, supaya kita kembali diingatkan hubungan kita dengan Bapa diperbaharui. Yang dulu mungkin jadi penjahat, diubah ketika Yesus datang dalam hidupnya menjadi penjahit. Pekerjaannya maksudnya, ya. Mungkin dulunya pemarah, jadi peramah, bener gak? Itu ada sesuatu yang diubahkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan datang gak iseng-iseng doang. Ada tujuan, ya. Tujuan supaya hidup kita diperbaharui, hubungan kita dengan Bapa diperbaharui, tingkat doa kita diperbaharui kembali. Jangan setahun sekali seperti kapal selam. Kalau udah Natalan pada ngumpul semua banyak. Hari-hari biasa nggak pada datang. Saya nggak nyinggung, nyindir doang. Tapi di sono banyak orang-orang Kristen yang kapal selam. Ya, kalau lagi diberkati, oh haleluya, Yesusku luar biasa. Sampai nyanyi Yesusku luar biasa. Begitu ada masalah mundur, apa iya. Bener gak Yesus berkuasa? Jangan, saudara. Mau Natalan gak Natalan, tetap semangat, tetap rajin ke PD Eklesia, benar? Iya, rajin bersekutu dengan Tuhan. Ya, jangan nanti nunggu Natal. Ini di sana ya, saudara, ya. Semoga di sini gak ada. Gak ada yang ngaku maksudnya. Ya, karena dosa manusia. Ya, tes. Karena dosa manusia yang kita lakukan, maka kita nggak layak sesungguhnya, saudara. Kita nih nggak ada bagus-bagusnya. Ya, orang berdosa udah sipit, hidung pesek, pendek, hidup lagi hitam lagi, nggak ada bagus-bagusnya. Tetapi karena kasih Tuhan, karena Allah datang ingin memperbaiki hubungan kita dengan Dia, kita diperbarui, kita diselamatkan, kita diangkat jadi anak, bukan jadi hamba. Jadi anak gak tanggung-tanggung. Kalau udah jadi anak pasti dapat ahli waris, bener gak? Pembantu saya dari pagi udah nyuci, gosok, ngopel jam 5. Anak saya bangun jam 7, mujizat, saudara. Tapi nanti kalau saya mati yang dapat warisan siapa? Anak, bukan pembantu.
kita statusnya jelas sebagai anak Allah, maka kita layak menerima ahli waris. Amin. Ahli waris surgawi, saudara. Ya. Nah, Allah memberikan status yang baru sebagai anak Allah, bukan lagi sebagai hamba, jongos gitu kalau bahasa premannya, ya. Lu kalau macem-macem datang ke tempat gue, lu kan jongos, gue nggak suka, lu buat tendang, lu bisa, bener nggak? Kalau anak nggak bisa, punya otoritas tinggi, saudara, ya, bahkan dibela. Status kita diperbaharui sebagai anak Allah, ya. Nanti saudara bisa baca di Yohanes 10 ayat 10b. Keselamatan hanya ada melalui Yesus Kristus, bukan yang lain. Makanya waktu malaikat menjumpai Maria, dia berkata, "Ber," bahasa Betawi nih malaikatnya, "Lu tuh ya lagi bunting, ntar lu kasih dia nama Yesus, jangan kasih nama Bejo, jangan juga kasih nama Dul, kasih nama Yesus." Tuh udah pesen. Karena apa, saudara? Nama Yesus adalah nama yang berkuasa, artinya juru selamat. Ingat, ya. Meskipun nama lu Selamat Raharjo, kalau lu nggak punya juru selamat nggak bisa selamat. Siapa yang nyelamatin lu? Tukang sampah saya namanya Selamat. Saya suka bilang, saudara, Mat, terima Yesus, Mat. Saya bahasanya bahasa sehari-hari yang dia nangkep. Lo namanya Selamat, lo harus punya Yesus, punya juru selamat. Ya ketawa-tawa aja namanya tukang sampah, ya. Yang penting firman kita udah nyampe, ya. Nanti jadi rema. Saya 11 keluar bersaudara-saudara, 11. Ada kakak-kakak saya yang masih kesana kiblatnya, masih haji, 6 orang. Lagi ngobrol-ngobrol, dia permisi, saya lagi komunikasi berdua. Dia permisi sambil nyincing-nyincing mau itu. Saya bilang, "Lu tuh ganggu aja lu." Saya nggak ngomong banyak-banyak, saudara. Saya cuma bilang, "Lu doa rajin, malu buta huruf." Cuma begitu doang, kalimat begitu doang. Tapi kalimat itu jadi rema. Waktu dia melakukan ibadahnya, itu dia nggak bisa tenang, saudara, terganggu. Tiba-tiba datang lagi, "Oh bener lu ya, ganggu gua aja lu." Kalau gue pikir bener juga ya, gue kok mesti pakai bahasa orang lain, negara lain, gitu. Saudaraku, saya nggak pernah beritakan kabar keselamatan secara ini ya, saya gampang-gampang aja. Tetapi kalau firman itu ya dan amin, firman itu hidup, ya. Ketika ngomong begitu saja, jadi orang percaya. Tiba-tiba dia ngomong besoknya sama saya, pengen tahu cerita bagaimana. Singkat cerita, saudara, kakak saya ini terima Yesus, saudara, diselamatkan. Tapi saya jarang nginjilin dia, yang ini yang nomor 6 saya jarang nginjilin. Tapi kok yang lain ya saya nginjilin terus, saudara, nggak habis-habisnya, ya. Saudaraku, karena dosa kita nggak sanggup melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah, kehendak Bapa di surga, kita nggak sanggup. Tetapi karena Allah datang menebus dan menyelamatkan kita, kita dimampukan, saudara. Kita dilayakkan untuk berjumpa dengan Dia. Kita dilayakkan untuk berkomunikasi dengan Dia. Kita nggak ada bagus-bagusnya, nggak layak, saudara. Makanya di Lukas 2, ya. Ini ayat favorit banget kalau Natal sering dikumandangkan. Coba Bapak Ibu Saudara buka di Lukas 2. Coba Ibu Lena bisa nggak bacain, tolong. Itu ada di ini kan ya, ada di topik kita. Lukas 2 ayat yang 10. Silakan. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Amin.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kabar kesukaran yang besar. Betul, kesukaran? Kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Yesus datang waktu pertama kali, dia menyampaikan berita kesukaan, saudara. Kesukaan yang besar ini dulu kalau di kitab saya yang lama, Quran surat 3 Ali Imran 45. Iskolatil malaikat tu ya Maryama inaloha yubar siruki bi kalimatik min husmul isabnu Maryama wajihan fi dunya wa akhirat wa minal mukarramin. Artinya ini, saudara. Nah, saudara boleh pegang lihat ini ya, boleh belajar. Artinya Lukas 2 ayat 10, bahwa Yesus datang memberitakan kabar kesukaan. Makanya dia katakan jangan takut. Ketika kesusahan melanda kita, masalah melanda kita, ekonomi kita murat-marit, kata Tuhan jangan takut. Amin. Aku datang memberikan kesukaan yang besar, menyampaikan berita sukacita. Saya waktu ditinggal Bang Jun, secara manusia ada ketakutan, ada kekhawatiran. Siapa nih nanti yang ngurusin persekutuan doa saya? Dananya dari mana? Logika saya jangan. Tetapi ketika saya, Tuhan, ini persekutuan punya Engkau. Kalau ini punya Engkau, Engkau yang akan mencukupi. Saya percaya, Tuhan. Sampai sekarang puji Tuhan, Pak, Bu, masih bisa berjalan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah datang, itu tuntunan Tuhan. Saya memang dari dulu nggak pernah ada donatur, belum ada. Donatur saya langsung Tuhan Yesus. Saya dengan iman dengan Bang Jun sampai sekarang, saudara. Meskipun masalah datang, silih berganti, namanya buka persekutuan, emang lancar-lancar aja boleh enggak? Pasti ada masalah. Ya, satu sama lain ada masalah. Tapi kata Tuhan jangan takut. Saya punya prinsip, saudara. Satu cerita Alkitab yang menghibur hati saya. Saudara tahu cerita janda di Sarfat? Saya bilang, kalau janda di Sarfat dipelihara oleh Tuhan, masa janda di kayu manis gak dipelihara? Pas dipelihara, amin. Iya. Itu penghiburan saya, Bapak Ibu. Penghiburan saya. Kalau kita lihat kesusahan, mah kita susah terus. Bokeh. Makanya saya bikin lagu, kalau HP lagi melimpe-limpe, hatinya seneng, itu sih biasa. Bener gak? Kalau anak lagi merintah, kita lagi jaya, kita sukacita, oh raktirin orang sini sono. Kita berkorban buat Tuhan habis-habisan, itu biasa. Orang dunia bisa lakukan. Tapi coba saudara, kalau lagi bokeh di sana tetap bersukacita. Ini yang Tuhan mau, saudara. Karena ini sesuatu yang lain. Kalau bokeh kagak punya ape-ape, artinya seneng, itu baru luar biasa. Amin. Oh, banyak lagi melimpah-limpah sukacita mah biasa. Lihat Kilena, agak ada yang tahu dia bokeh juga gak ada yang tahu, bener gak? Dia tetap bersukacita, smiling terus. Bisa traktir saudara, bisa merayakan Natal di sini, luar biasa. Itu orang Bapak di surga, bener? Iya. Kita sekali-kali bikin Tuhan heran dong. Masa Tuhan yang heran terus, apa kita heran terus sama Tuhan? Sekali-kali Tuhan, luar biasa anakku Lema nih. Walaupun bokeh, rak, tapi dia tetap bersuka cita. Kayak dia ini anak yang gue kasihin. Amin. Suatu waktu kakak, malaikat maksudnya kirim berkat
berkah buat Cilena sama suami sama keluarga. Amin. Iya. Bagian kita meresponi sesuatu yang baik. Karena Allah menyertai kita, Dia Immanuel. Jadi nggak perlu takut. Dia sudah berkata jangan takut. Kalau saudara amati baca firman, kalimat jangan takut itu banyak saudara. Itu memberikan kekuatan kita. Jadi kalau kita dalam masalah, ingat firman jangan takut. Ya. Ingat cerita janda di Sarfat, malah jadi berkat. Amin. Anak rohani saya bilang, mama ini luar biasa, janda dipakai Tuhan. Saya bilang Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya nggak ada apa-apanya saudara. Saya hidup oleh iman saja. Ya, saya percaya pasti Tuhan tolong, nggak mungkin nggak tolong. Asal kita melekat hatinya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, Allah memperbaharui hubungan kita. Dia datang memperbaharui hubungan kita dengan sesama, terutama dalam hal keluarga dulu. Kalau ada hubungan yang tidak baik, istri dengan suami, sebaliknya suami dengan istri, istri dengan anak-anak, dengan keponakan, hubungan kepada sesama dengan tetangga yang tidak baik, Allah datang untuk memperbaiki hubungan itu saudara. Dosa dan hidup lama membawa konflik. Konflik itu adanya di mana-mana, bukan dari luar negeri. Dari dalam sendiri konflik. Dari anak sendiri, dari suami sendiri, dari istri sendiri. Membawa perpecahan. Saudara bisa lihat Kain dan Habil. Benar gak? Saling bunuh-membunuh. Itu konflik yang besar saudara. Namun Yesus datang membawa damai bagi dunia. Makanya dia disebut Raja Damai, bukan Raja Damai. Raja Damai. Kalau udah dia Raja Damai, masa kita anak-anak nggak pernah berdamai sih? Damai nggak bisa dibeli di toko damai yang di Senen, nggak bisa. Hanya ada di dalam Yesus. Amin. Allah memperbaharui hubungan kita kepada sesama. Kadang-kadang kita suka iri ya kepada sesama kita. Tetangga kita diberkatin, Maimunah diberkatin, nggak percaya Yesus. Kok gue percaya Yesus, gue begini-begini aja, nggak ada perubahan. Jangan ngiri saudara. Kadang-kadang Tuhan memberikan sesuatu berkat bagi orang yang tidak percaya, supaya orang percaya itu memberkati saudara. Pak Haji bisa dipakai loh untuk memberkati persekutuan doa Junaidi Salat Ministry. Itu luar biasa. Jadi kalau ada orang diberkati, kita jangan iri. Ya. Bersyukur, tetap memberkati, ya. Supaya dia ingat kita ketika diberkatin. Gitu. Jangan kita jadi iri, jangan kita membenci, ya. Kelahiran Yesus di kandang menjadi contoh kerendahan hati kita, saudara. Kita harus rendah hati. Yesus aja yang raja di atas segala raja datang lahir di mana? Di kandang. Saudara lahir di puskesmas aja sombong. Yesus lahir loh di kandang raja segala raja. Ya. Jadi saudara jangan sombong saudara. Apa yang saudara miliki itu semua dari Tuhan. Kita cuman alat yang dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat. Jadi berkat itu nggak masalah cuan saja, ya. Jadi berkat banyak yang saudara bisa lakukan. Saya heran kalau ada orang miskin sombong. Umumnya orang kaya sombong nggak apa-apa, bener nggak? Wajar, biasa. Ini udah miskin sombong, buset dah. Hidup lagi. Kalau Betawi bilang, gue pengen gibong aja nih orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus datang untuk memperbarui hubungan sesama. Selain dia memperbarui hubungan kita dengan Bapa di surga untuk menjadi lebih baik, dia melakukan suatu kerendahan hati. Contoh, dia lahir di kandang. Kalau dia lahir di istana, ada gak gembala-gembala bisa masuk?
bisa. Makanya dia lahir di kandang. Kalau lahir di kandang semua bisa lihat. Ya. Tukang ojek bisa lihat, pemulung bisa lihat. Kalau Yesus lahir di istana, boro-boro ada pemulung lihat, nggak bisa. Baru sampai pintu di stop. Itu bukti contoh kerendahan hati Yesus. Mau mengambil rupa. Kalau untuk bicara sombong, kita mah kagak ada apa-apanya. Kepintaran kita kebodohan Tuhan. Kepintaran kita itu kebodohan Tuhan. Jadi orang-orang yang pintar jangan sombong. Ya, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau kita diberkati, kita punya pangkat, punya kedudukan, anak-anak kita jadi orang yang luar biasa. Usaha kita maju itu semua karena Tuhan. Bukan karena upaya kita, bukan. Ya, semua karena Tuhan, saudara. Yang ketiga, Yesus datang memperbaharui konflik terhadap diri kita sendiri. Ya. Nah, baru-baru ini saudara di Petra, Surabaya, kalau saudara dengar, seorang mahasiswa terjun bebas dari lantai 12 ya di kampus. Mengapa itu bisa terjadi, saudara? Karena dia depresi, dia belum beres dengan dirinya. Dia harus beresin. Kalau diri kita udah beres, otomatis kita beres sama sesama, bener gak? Kalau diri kita belum beres, kita bagaimana mau membereskan orang lain? Hubungan kita diberesin dulu. Jadi tugas Yesus datang bukan iseng-iseng, saya bilang. Ada tujuan dalam hidup kita. Kalau kita sudah dibereskan, jadi emas yang murni, kita siap untuk menjadi berkat. Kita siap, orang lihat kita, ada Yesus dalam hidup kita. Ya. Jangan orang takut lihat kita lari, boro-boro saudara mau menyampaikan kabar baik. Saudara, saya mau tanya, saudara, hari ini Natalan, apa sih artinya Natal? Jangan sekedar ikut-ikutan doang, diundang makan-makan enak nih. Apa artinya Natal? Bingung amat. Natal ulang tahun Yesus, bener nggak? Ulang tahun. Kenapa dia diulang tahunin? Karena dia hidup. Amin. Iya, masa mana ada orang mati diulang tahunin? Ada nggak? Bapak ibu yang punya emak, punya babi meninggal, diulang tahunin? Enggak. Yang hidup diulang tahunin, benar? Karena Yesus hidup, makanya kita hari ini merayakan ulang tahunnya. Benar? Pas kebetulan Eklesia juga ulang tahun, karena Eklesia hidup. Ada Yesus yang menghidupkan orang-orang yang punya hati untuk melayani bersama. Coba kalau nggak ada orang-orang yang hidup hatinya, boro-boro jalan ada di sini, benar nggak? Iya, karena ada orang-orang yang punya hati yang sudah dihidupkan. Maka kita bisa merayakan Natal, ya saudaraku ya. Yesus menyembuhkan orang gila di Gerasa. Itu satu konflik. Yesus menyembuhkan orang yang buta, melek, orang yang lumpuh bisa jalan. Yesus melayani, banyak hal yang dikerjakan oleh Yesus. Ada orang yang mengutuki dirinya sendiri. Gue nggak bisa apa-apa, pendidikan gue kan cuma SD aja nggak tamat. Gue malu mau datang ke gereja. Ngutukin diri sendiri, itu konflik yang harus dibereskan, saudara. Saudara, di mata Tuhan berharga. Hitam, putih, sipit, hidung mancung, pesek, pendek, tinggi, semua berharga di mata Tuhan. Benar? Jadi saudara jangan minder. Saudara harus percaya bahwa kedatangan Yesus memulihkan hidup kita, memperbarui hubungan kita dengan Bapa di surga. Ya, sehingga tahun depan kita akan memasuki tahun yang baru. Saudara punya keinginan, aku mau buat jiwa buat Tuhan. Aku mau semangat
disuruh tugas doa, saudara, tugas doa, jangan takut, saudara, ya, tetap semangat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Miliki hati yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, sehingga kita melakukan segala sesuatunya dengan segenap hati, nggak bersungut-sungut, saudara. Ya, saudara, bahkan semangat cari jiwa. Ini ada di saya, Ibu Neri, ya. Dia dulu kerjaannya mulung, saudara. Tapi suatu ketika Yesus melawat dia. Dia berjumpa dengan Yesus. Dia dipungut oleh Yesus. Dan dia menjadi sekarang anak Tuhan Yesus. Semangat, saudara. Saya kalau jalan sama dia bagi tugas. Kadang-kadang kalau saya lagi nginjilin orang di sini, dia ikut-ikutan di sono. Saya bilang benar, bagus, bagi 2, selesai. Ada semangat, diangkat. Kita orang-orang yang berdosa diangkat oleh Tuhan. Statusnya jelas jadi anak, bukan jadi hamba. Dan kita sudah diubahkan, saudara, menjadi tubuh yang baru, yang ada Yesus dan Yesus hidup dalam hidup kita. Ya, untuk itu saudara, pastikan Natal ini kita berdampak bagi banyak orang, saudara. Sehingga Natal tidak hanya sekedar Natal yang seremonial yang kita lakukan setiap setahun sekali. Selepas Natal, saudara tetap semangat supaya eklesia bertambah lagi jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat segala apa yang Kau berikan kepada kami. Pembaharuan hati, pembaharuan pikiran, pembaharuan hubungan antara kami dengan Engkau Tuhan. Pembaharuan kami, hati kami Tuhan Yesus dengan sesama. Terima kasih kedatangan-Mu tidak sia-sia. Engkau tidak iseng-iseng Tuhan buat kami, tapi Engkau mempunyai tujuan, maksud supaya kami boleh Tuhan menjadi berkat bagi sesama, bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sudah menyertai perjalanan persekutuan doa eklesia Tuhan. Tuhan, 20 tahun bukan masa yang singkat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, di dalam kesusahan yang Bapak Ibu Lena lakukan Tuhan, dan tim pengerja pengurus, Engkau menyertai mereka sehingga persekutuan ini boleh mencapai 20 tahun. Terima kasih Kinapayana Sikira Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik Tuhan. Kami mau berikan kado yang baik buat Engkau Tuhan. Kinapayana Sikira. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mau memberikan hati kami Tuhan untuk Engkau. Kami mau memberikan Tuhan sesuatu yang baik buat Engkau Tuhan. Dan itu hanya Engkau yang dapat memampukannya Tuhan. Gimana sikira oh ya sikira. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa berkati terus persekutuan doa eklesia ini Tuhan. Tahun yang baru nanti Tuhan Kau juga menyertainya. Tambahkan terus bilangan jiwa Tuhan, terutama orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, berikan keunitian Tuhan, seluruh pengurus dipersatukan supaya mereka punya hati visi misi yang sama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan, tapi hamba percaya Roh Kudus terus mengiang-iangi hati dan pikiran kami. Roh Kudus terus menjadikan sesuatu yang hidup untuk supaya kami selalu ingat akan janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati terus anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya memberkati. Persembahan dan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini kami bersama Indonesia boleh merayakan Natal dan
memberkati dari firman Tuhan. Tuhan sudah memakai hamba-Mu untuk menjadi sebuah berkat bagi kami semua. Terima kasih sebentar kami akan diberi kesempatan memberi korban persembahan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati setiap kami dengan kasih dan anugerah-Mu dan kemurahan-Mu yang melimpah-limpah. Oleh karena kasih setia-Mu, hidup kami penuh dengan kemenangan di dalam Engkau. Kami siap memberi dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama kita katakan, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari katakan, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran, amin. Dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Kembali katakan, aku jalan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama kita katakan, glory, glory, haleluya, amin. Glory, haleluya, glory, haleluya, amin. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi katakan, glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Jadi dulu kita bangkit berdiri, kita angkat di sini kembali katakan, Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Dengan iman aku percaya, amin. Oh, di dalam namanya ada keselamatan. Mari sama-sama katakan, glory, yeah. Ada shalom. 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 Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak buat Tuhan Yesus sudah pimpin acara kita di tempat ini. Saya cuma kagum sekali. Eklesia sudah 20 tahun. Eklesia berdiri ini memang terseok-seok. Saya cuma ibaratnya gini, kapal sudah berlayar, terjang badainya, saya bilang tidak tujuannya tuh udah harus kita tuju gitu loh, jangan sampai putar balik. Seperti ini pelayanan kita juga sama gitu loh. Jadi terjang badainya, jangan ubah tujuannya, pilihannya cuma dua, mau berlayar, berjuang atau tenggelam. Saya pilih berjuang Tuhan, saya bilang. Pelayanan ini saya berdiri
tidak ada apa-apanya tanpa kalian. Terima kasih buat semuanya dan mengucap syukur hari ini sudah selesai acara Natal kita. Puji syukur buat para undangan kita semua ada di sini. Thank you banget. Tim Eklesia sudah solid mendukung saya, mendukung persekutuan ini berjalan sampai di Natal ini. Walaupun tahun kemarin kita sempat stuck, seperti suami saya bilang tadi stuck. Saya juga nggak mau. Saya mau melakukan apa Tuhan? Tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan bilang apa? Maju Len. Waktu saya berdoa, maju. Kamu sudah melangkah, tidak ada mundur. Kalau kamu mau tenggelam, saya pilih maju. Saya bilang Tuhan, seberapa yang ada di Eklesia? Oke, saya maju. Saya bilang. Ternyata waktu bikin doa, persekutuan doa siang hari, saya bikin di siang hari, banyak yang respon, banyak yang mendukung. Itu semua saya bilang, saya mau hati yang murni Tuhan. Jadi itulah Eklesia berdiri. Tahun-tahun depan saya berharap perjuangan saya, perjuangan kalian semua juga ada di hati Tuhan gitu loh. Jadi mari kita maju. Semua terima kasih untuk para undangan yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih untuk kongko-kongko Syantik yang ada, mentor saya Mary juga, dan semua yang ada di Eklesia sini. Lebih lagi saya panggil Mama Meni. Thank you Bunda, waktu dihubungin juga terima kasih banyak sudah bersedia. Tim Eklesia semua yang tidak bisa sebutkan satu persatu, semuanya thank you banget. Bang Resman di sana thank you sudah datang dari Tabutung. Thank you semuanya. Lihat juga owner Sekutel menjadi teman saya, thank you banget semuanya. Tim yang ada di tempat ini thank you banget. Saudara saya, cici saya semuanya thank you banget. Thank you semuanya, pokoknya Tuhan Yesus baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Ulang tahun Eklesia. Namun juga hari ini ulang tahun pernikahan dari keluarga Bapak Ibu Yunus Darsono. Saya berharap mereka bisa maju ke depan, suami istri Bapak Yunus dengan Ibu Lena boleh maju. Mari saya mengundang hamba-hamba Tuhan. Kita akan doakan khusus buat keluarga ini. Mereka hari ini tepat 30 tahun mereka berulang tahun. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan. Ibu Eli maju ke depan, Pak Denny Tatara, Pendeta Victor, Pendeta Audi, Ibu Meta, Ibu Sinja, mari. Ibu Pola, mari maju ke depan. Ibu Pola
dari Tanjung Balai Karimun. Kita doakan ya, kita doakan keluarga ini. Pak Onjen, mari maju ke depan. Khusus Pak Onjen maju ke depan. Ada di sini Pak Onjen. Ya. Ya, kita doakan keluarga Pak Yunus. Mari turun di bawah, turun di bawah. Pak Victor turun di bawah. Pak Bresman, mari Pak Bresman maju ke depan. Ya, kita doakan, kita kelilingi keluarga ini. Sebelum kita berdoa, mari saudara-saudara semua, Feby, pendeta Feby, saya tidak sempat lihat dia. Oke. Kita angkat tangan kita. Kita angkat tangan kita. Saudara-saudara, mari arahkan tangan-tangan saudara ke depan untuk kita berdoa bagi keluarga ini. Kita tumpang tangan buat keluarga ini Bapak. Hari ini khusus keluarga Bapak Yunus Darsono bersama Ibu Lena. Tuhan boleh berkati mereka di usia pernikahan ke-30 tahun. Tahun-tahun yang panjang Tuhan sudah bawa mereka. Sampai hari ini mereka boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Ya Tuhan, kau mereka adalah karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami berdoa mohon berkat Allah turun atas keluarga ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan turun atasnya, kesehatan turun atas keluarga Bapak Ibu Yunus, kemudian hikmat surgawi memenuhi akan keluarga ini. Bawa terus mereka pada kebenaran firman Allah, sikapkan rahasia-rahasia Allah di dalam keluarga ini. Mereka adalah keluarga pelayan, mereka adalah keluarga yang mengasihi Engkau, mereka adalah keluarga yang memberi hidup mereka untuk melayani. Sebab itu ya Tuhan, kami berdoa, biarlah ke depannya di dalamnya mereka boleh jadi berkat bagi banyak orang. Ada firman Allah disampaikan yang berkuasa. Oh, ada berkat-berkat ilahi yang disampaikan kepada masyarakat, kepada jemaat-jemaat, kepada anak-anak Tuhan. Mereka dapatkan berkat dari lewat keluarga ini. Mari saudara-saudaraku, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun berkat Allah, turun berkat Allah atas keluarga ini. Oh, kesehatan menjadi miliknya, hikmat surgawi menjadi miliknya. Biarlah ke depannya ada hal yang baru yang Tuhan taruh di tengah-tengah keluarga ini. Anak-anak mereka diberkati. Oh, rencana-rencana ke depan diberkati. Apa yang mereka lakukan, jadikan mereka tangan terampil dalam mereka bekerja dan melayani. Terima kasih Roh Kudus, terpuji-puji Engkau kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita sudah selesai doa buat keluarga Bapak Yunus, boleh kembali ke tempat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Seluruh rangkaian kita dari tetap berdiri, seluruh rangkaian ibadah dari awal firman Tuhan sampai akhir ibadah ini, kami merasakan campur tangan Tuhan. Engkau datang untuk memulihkan kami, untuk memulihkan kami yang telah terhilang. Engkau telah dapatkan kembali. Kami boleh bangun terus bersama dengan berkati hamba Allah yang telah melayani firman Tuhan Ibu Eli di dalam pelayanannya, di dalam penginjilannya, yayasannya. Hamba berdoa Tuhan pakai menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan, kepada semua kebutuhan mereka dalam operasional yayasan yang mereka bangun. Yayasan Tunai Salah, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, semua undangan yang sudah hadir saat sore malam ini. Tuhan memberkati karena sebentar dan akhir ibadah ini Tuhan memberkati kami. Haleluya, mari semua yang percaya katakan amin. Lagi silakan duduk. Happy birthday.
memang tidak memberitahukan secara umum ulang tahun pernikahan kami, biar di acara yang sederhana aja dan lebih kami utamakan untuk Natalnya, tanggal Indonesia-nya. Dan kebenaran saya bilang sama istri saya, kita sekalian bikin tanggal 4 untuk ulang tahun pernikahan supaya kesempatan didoain ya si Jaya begitu ya, membuat Tuhan ya, itu aja yang penting buat kami. Dan terima kasih buat istri saya yang sudah mendampingi. Amin. 30 tahun, 31 tahun. Amin. 30 tahun ya, ya. Tahun-tahun yang aja. Dengan berbagai keadaan. Dari keadaan yang senang, keadaan yang susah, keadaan yang sangat susah, Setia. yang tetap bertahan. Kita tetap lewati badai-badai. Jangan kita. Dan puji Tuhan sampai hari ini Yunus dan Nena masih tetap tuh berdiri bisa senyum ya. Kembali ke Ibu Edi, Bu Elina ini Tetap sukacita. tetap sukacita ya, walaupun banyak sekali masalah, biar aja masalah yang ada ya. Nanti kita tetap sukacita sebagai anak Tuhan. Dan tanya Eklesia juga bisa berulang tahun, yang ke-30 tahun, yang ke-20 tahun. Puji Tuhan. Terima kasih buat semua teman-teman yang ada. Terima kasih biar kebahagiaan saya juga menjadi kebahagiaan kita semua. Amin. Cium dong Pak. Suapin dulu baru cium. Cium dulu aja. Sudah ada di rumah, di kapal yang sama bersama anak-anak. Habisin dong ya. Pegang. Yang lama. Iya.
Anda percaya? Mampus. Tuhan Yesus memberkati ya.